Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Amelia dengan NIM 4120096 dari kelas Sistem Informasi Manajemen kelas C. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal internasional yang berjudul Information Management Research and Practice in the Post-COVID-19 World. Jurnal ini merupakan International Journal of Information Management yang terdapat sekitar 4 lembar halaman. Tahun 2020 yang ditulis oleh Stuart J. Barnes. Berikut ini saya akan mereview jurnal internasional. Yang pertama yaitu mengenai abstrak. Jurnal yang berjudul Information Management Research and Practice in the Post-COVID-19 World. Ini berisi tentang mengkaji peluang dan masalah dalam pengelolaan informasi yang timbul oleh pandemi COVID-19. Ini merinci implikasi untuk penelitian dan praktik. Abstrak atau bagian pendahuluan yang disajikan penulis hanya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional. Secara keseluruhan, isi dari abstrak atau bagian pendahuluan ini langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal ini, yang menurut saya pembaca menjadi lebih mudah memahami jurnal ini. Review yang pertama yaitu mengenai pengantar atau perkenalan. Dalam paragraf pertama membahas mengenai apakah dan bagaimana COVID-19 akan mengubah apa yang kita lakukan sebagai peneliti dan pendidik. Dampak pandemi telah begitu global dan luas. Pada paragraf kedua menjelaskan ekonomi global mulai berkontraksi setelah efek penguncian global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kami beradaptasi dengan normal baru. Penelitian manajemen informasi berdiri di garda depan dunia yang terdigitalisasi secara radikal dengan potensi untuk membentuk masa depan kita menjadi lebih baik. Pada paragraf ini dapat disimpulkan bahwa saat pandemi COVID-19 mulai menyerang dunia, sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia baik di bidang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, di mana seluruh aktivitas dilakukan dari rumah atau dilakukan secara online. Paragraf selanjutnya mengenai dampak baik maupun buruk pandemi COVID-19 telah membawa teknologi informasi dan komunikasi ke garis depan kehidupan manusia. Dari perspektif penelitian manajemen informasi, pandemi COVID-19 memberikan peluang luar biasa bagi disiplin kita untuk memimpin dan menjadi contoh bagaimana karya akademisi dapat menciptakan nilai dan manfaat abadi di banyak aspek upaya manusia. Yang ketiga yaitu pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis membagi sub-pokok bahasan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, implikasi untuk penelitian. Dalam subpokok pembahasan pertama mengenai manajemen informasi memiliki kesempatan untuk memimpin dan berkontribusi pada penelitian pasca COVID-19 yang berdampak di banyak bidang. 8 bidang penelitian yang tidak saling eksklusif atau 8E yang memberikan beberapa peluang paling bermanfaat, yaitu e-health and security, education and e-learning, employment and work equality, environment, entertainment and well-being, enterprise and economy, e-commerce and consumption. Riset manajemen informasi dapat berkontribusi secara signifikan pada pengembangan model, kerangka kerja, kebijakan, dan aplikasi untuk menciptakan dunia pasca COVID-19 yang lebih aman. Di bidang ekonomi, perilaku konsumen dalam menanggapi pandemi telah memberikan tantangan yang signifikan dan tak terduga bagi bisnis. Menurut CCT, konsumen dengan kontrol yang lebih rendah akan berusaha untuk mendapatkan kontrol dengan membeli produk utilitarian atau yang dianggap sebagai solusi untuk masalah dan ketidakpastian. Banyak konsumen beralih ke online hanya untuk menemukan bahwa permintaan yang tinggi dan kurangnya kapasitas fleksibilitas berarti waktu tunggu yang tinggi atau tidak tersedianya pengiriman ke rumah. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk membantu membangun pemahaman tentang
perilaku konsumen, dan sistem rantai pasokan yang lebih efisien dan tahan terhadap pandemik. Dalam bidang teknologi, yang akan mengubah pekerjaan, praktik kerja, dan industri setelah COVID-19, baik atau buruk, COVID-19 telah dengan cepat mendorong banyak jenis industri yang dapat terus berpotensi untuk bekerja dan dari jarak jauh tanpa kantor menggunakan platform seperti Microsoft Teams dan Zoom. Banyak karyawan dan organisasi telah memulai praktik kerja seperti itu dalam skala besar untuk pertama kalinya. Tantangan utama bagi organisasi-organisasi ini adalah mempertahankan budaya organisasi di lingkungan terpencil. Sementara, teknologi telah menjadi penyeimbang yang lebih besar dalam banyak hal. Teknologi juga telah mendiskriminasikan industri dan lanskap sosial ekonomi. Masalah utama adalah sejauh mana praktik kerja baru yang didukung teknologi akan tertanam atau akan terus berubah setelah pandemi. Dalam bidang kesehatan, praktisi medis telah menjadi staf garis depan utama dalam perang melawan COVID-19, dan para pekerja pemberani ini adalah yang paling beresiko kehilangan nyawa. Pemberlakuan penguncian telah menciptakan simpanan besar operasi dan interaksi perawatan kesehatan untuk sistem kesehatan nasional. Kedepan metode dan rekayasa ulang proses yang lebih efisien dari model perawatan kesehatan tradisional dilakukan untuk memungkinkan dokter umum dan konsultan beroperasi dalam skala besar untuk mengontrol arus lalu lintas perawatan kesehatan di masa depan dan mengatasi warga yang tersebar secara geografis. Bahkan, COVID-19 dapat didiagnosis dari jarak jauh. Di negara berkembang, tantangan utama adalah membuat pelayanan kesehatan tersedia dan terjangkau untuk semua. Kebutuhan perawatan kesehatan masa depan dan pandangan digital baru menyediakan platform perubahan yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam bidang pendidikan, setelah beberapa dekade, sekolah dan universitas secara bertahap menerapkan berbagai jenis sistem manajemen pembelajaran dan teknologi pendidikan, seperti Blackboard and Moodle. Kursus online terbuka besar-besaran secara gratis yang ditawarkan menggunakan teknologi jarak jauh juga telah membantu memperkenalkan platform pendidikan digital kepada dunia. Percepatan menuju digitalisasi selama penguncian adalah pedang pertama bermata dua. Meskipun telah memberikan banyak manfaat yang signifikan, seperti yang disebutkan di atas, ia telah memunculkan luka lama yang terlalu akrab. Dalam penelitian manajemen informasi, teknologi dapat membantu banyak dalam meningkatkan kesejahteraan baik sekarang dan masa depan. Bagi sebagian orang, teknologi telah menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan selama penguncian melalui hiburan, kelas olahraga online, kontak sosial, dan sebagainya. Layanan video streaming online telah melonjak popularitasnya. Namun, bagi orang lain peningkatan penggunaan teknologi selama penguncian telah memperburuk efek buruk seperti kesepian, kesehatan mental, kecanduan, dan masalah penggunaan internet. Peneliti manajemen informasi dapat membantu dengan memberikan kontribusi lebih lanjut untuk pemahaman kita yang berkembang tentang masalah dari penggunaan teknologi yang berlebihan dan melalui penelitian tentang teknologi baru yang efektif untuk mengelola penggunaan teknologi yang bermasalah dan meningkatkan kesejahteraan. Sub pokok yang kedua yaitu implikasi untuk pelatihan. Sub pokok pembahasan kedua mengenai di dunia pasca COVID-19, komunitas manajemen informasi mendapatkan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengembangkan penelitian yang akan berdampak signifikan pada praktik di bidang-bidang yang disebutkan di atas. Topik penelitian di atas secara khusus difokuskan
pada penelitian terapan daripada penelitian dasar. Peneliti manajemen informasi memiliki kesempatan untuk memainkan peran utama dalam mengembangkan dampak manfaat yang langgeng bagi masyarakat global praktis dan memperoleh dana penelitian masa depan di lingkungan penelitian yang lebih keras dalam waktu dekat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas telah menyoroti sejumlah jalan penting untuk penelitian dan praktik manajemen informasi di masa depan. Diharapkan agenda penelitian masa depan ini dalam beberapa cara kecil berkontribusi untuk mendorong peneliti lain untuk memulai proyek penelitian di beberapa bidang penting ini, yang akan menjadi contoh bagi profesi kita dan yang dapat mengembangkan di dunia pasca COVID-19. Review yang berikutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihan jurnal meliputi yang pertama, teori yang digunakan sudah tepat. Yang kedua, penulis lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Yang ketiga, penulis sangat detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Kelemahan dari jurnal ini yaitu bahasa yang digunakan oleh penulis kurang dapat dipahami maksud dan tujuannya oleh pembaca, sehingga pembaca merasakan kebingungan.